Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Salam, selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, terlebih dahulu kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang masih kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Untuk pagi hari ini, Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan berkati kami supaya kami dapat hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 46 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah pada saat ini Anda sedang menghadapi pergumulan hidup? Apakah pada saat ini Anda sedang berbeban berat? Jika jawabannya ya, sebenarnya hal itu bukanlah masalah. Karena memang setiap manusia yang diciptakan ke dunia ini tidak luput dari yang namanya masalah. Tidak ada manusia yang terbebas dari pergumulan. Dan tidak perlu khawatir ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan. Karena jika kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Rasul Paulus juga katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena Allah adalah Allah yang setia, yang tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan yang menjadi kekuatan bagi kita adalah janji Tuhan, bahwa ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Namun ternyata ada banyak orang yang putus asa ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang berat. Bukannya semakin berharap kepada Tuhan, tetapi mencari jalan keluar yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan, Yesaya 46 ayat 4 yang kita baca, nats ini merupakan kata-kata penghiburan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel, di mana karena penderitaan yang begitu berat yang mereka alami di tanah perbudakan Babel, orang-orang Israel berhenti berharap kepada Allah. Dan mereka mulai mengandalkan Allah-Allah lain di dalam kehidupannya. Dalam pergumulan yang berat yang mereka hadapi, mereka tidak lagi yakin
Apakah Allah masih bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka mencari jalan keselamatan yang lain? Namun janji setia Allah terhadap bangsanya tidak akan pernah dilupakannya, bahwa Allah akan melepaskan bangsa Israel dari penderitaannya. Allah akan menuntun bangsanya keluar dari perbudakan, dan Allah sendirilah yang akan menggendong umatnya kembali ke tanah perjanjiannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentulah janji Tuhan ini juga berlaku bagi kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anaknya, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, sekalipun itu adalah pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang sedang menyusuri pantai yang berpasir. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat ada dua pasang jejak kaki. Yang sepasang adalah jejak kakinya, dan yang sepasang lagi adalah jejak kaki Tuhan. Tetapi pada waktu-waktu tertentu ia melihat bahwa hanya ada sepasang jejak kaki. Dan ketika ia mengingat waktu itu adalah waktu-waktu paling kelam di dalam kehidupannya, di mana dia gagal dalam usahanya, waktu-waktu di mana dia diserang sakit penyakit, keluarganya dalam masalah, dan lain sebagainya. Kemudian dia protes kepada Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, kenapa pada waktu aku menghadapi masalah di dalam hidupku, Tuhan justru meninggalkan aku? Ketika pada waktu-waktu tersulit di dalam hidupku, aku hanya melihat sepasang jejak kaki." Lalu Tuhan mengatakan, "Anakku, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Pada waktu-waktu tersulit dalam hidupmu, engkau melihat hanya ada sepasang jejak kaki. Itu adalah jejak kakiku. Sebab waktu itu aku menggendong engkau." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Sekalipun kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang paling sulit, situasi yang paling buruk di dalam kehidupan kita. Sampai saat ini, Tuhan sudah menggendong kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan terus menggendong kita hingga sampai masa memutih rambut kita. Percayalah kepadanya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa sahabat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang masih boleh kami alami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, untuk setiap pertolongan Tuhan di waktu-waktu tersulit di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami diingatkan supaya kami senantiasa tetap berharap kepada Tuhan saja, sebab hanya Tuhan sajalah yang menjadi pertolongan kami. Allah kami yang setia, yang menggendong kami hingga sampai masa memutih rambut kami. Ajar kami ya Tuhan, dan ingatkan kami senantiasa untuk mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa setia kepadamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada pagi ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk GBKP Runggun Jampin. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan di GBKP Runggun Jampin, Pendeta Sastra Tarigan, juga setiap pertua diaken. Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan, sehingga melalui pelayanan di gereja Tuhan di Runggun Jampin, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati kehidupan setiap pelayan Tuhan di GBKP Runggun Jampin. Tuhan yang mencukupkan dalam setiap kebutuhan setiap pelayan Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, agar bersatu hati melakukan setiap pelayanan di gereja Tuhan di Runggun Jampin. Tuhan memberkati setiap
pekerjaan anak-anak Tuhan di Lunggun Campin. Tuhan mencukupkan untuk setiap yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan di Lunggun Campin. Bapa dalam surga, berkati kami Tuhan pada hari ini. Di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, biarlah Tuhan saja yang menjaga dan mengawal kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita menutup doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami, kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.